Tampang pria sangat penting. Bab 116. Darlin, barusan benar-benar mengagetkanku. Yanti pun menepuk dadanya. Darlin melihat bayangan Yos yang menghilang sampai melamun. Sebenarnya Yos tidak perlu membantunya kan? Dia hanyalah seorang asisten kecil. Betapa terkenalnya Aurelia. Kurang lebih dia juga tahu. Demi membantunya, apakah melakukan ini benar-benar pantas? Dia tidak tahu apa yang sedang hatinya rasakan. Tapi ucapan terakhir Yos itu sangat menusuknya. Tugas seorang asisten. Tugas apa? Kenapa dia merasa bahunya menjadi berat? Darlin, kenapa kamu tidak berbicara? Kamu terkejut ya? Yanti menyodorkan tangan dan melambaikan tangannya di depan wajah Darlin. Namun dia sama sekali tidak ada reaksi. Yanti, aku tidak apa-apa. Terima kasih kamu sudah membelaku. Terhadap hubungan rekan kerja yang barusan tidak lama, Yanti membantunya sampai tahap ini. Darlin sudah sangat berterima kasih. Yanti dengan marah berkata, "Sungkan apaan sih? Apakah kamu tidak menganggapku sebagai teman?" "Bukan begitu." Darlin menggelengkan kepala. "Baguslah kalau begitu." Yanti pun tersenyum. "Darlin, nanti kamu datang ke ruanganku sebentar. Aku juga tiba-tiba merasa lalai dalam tugasku." Harry seperti teringat sesuatu dan buru-buru mengingatkan. Kembali ke ruangannya sendiri. "Baik," Darlin menjawab. Hanya tersisa Aurelia yang hanya diam dengan wajah yang begitu mengerikan. "Darlin, sepertinya sudah hampir jam makan. Ayo, kita turun dulu." Yanti menggandeng tangan Darlin sambil berkata, dia tidak ingin bersama dengan wanita pembohong itu. Darlin melihat Aurelia sejenak dengan wajah yang tenang mengikuti Yanti pergi. Aurelia terus menatapi Darlin. Dia bahkan berharap untuk melubangi tubuhnya. Kuku yang panjang sampai putus karena dikopek olehnya. "Darlin, waktu masih panjang. Kita lihat saja, siapa yang bisa tersenyum sampai akhir, itu masih belum pasti." "Darlin, apakah kamu merasa punggungmu sangat dingin?" Mungkin karena dendam Aurelia terlalu dalam, setelah berjalan begitu jauh, Yanti masih merasa punggungnya merinding. Ya, Darlin juga merasakan hal yang sama, tapi dia juga sudah mengatakan, "Orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu orang lain." Aurelia sama sekali tidak sungkan padanya. Dia juga tidak perlu mengalah lagi. Lain kali sebaiknya menjauh dari wanita cantik yang berbisa itu. "Oh ya, bajumu seperti ini juga tidak bisa pergi makan. Kebetulan aku ada bawa mantel. Kamu pakai dulu saja." Yanti menggetarkan tubuhnya yang bulat dan berkata, "Yanti, terima kasih. Kamu benar-benar sangat baik." Darlin melihat baju di tubuhnya dan merasa tidak cocok. Rambutnya hanya terkena sedikit saja. Yang paling penting adalah walaupun bajunya hitam, ya juga terlihat dengan jelas. "Tidak apa-apa, masalah kecil saja kok." Yanti dengan malu menyentuh kepalanya. Mereka berdua pergi ke kantin. Perlina dari tadi sudah mengambil tempat dan menunggu mereka. Saat melihat Darlin, dia pun melambaikan tangan, menyuruh mereka berdua kemari. "Darlin, hari ini kamu lambat sekali sih. Yang di sampingmu ini siapa?" Darlin memperkenalkannya. Mereka berdua pun saling berbasa-basi, menyadari sifat mereka yang cocok. Mereka sangat menyayangkan kenapa mereka barusan bertemu. "Oh ya, Yanti, kalian belum mengatakan kenapa begitu lama baru turun?" Perlina tidak lupa bertanya.
Oleh karena itu, Yanti pun menceritakan semua yang terjadi tadi pada Perlina. Masih belum selesai, dia bahkan ingin memperagakannya pada Perlina. Bang! Perlina tiba-tiba memukul meja. Seluruh tubuhnya berdiri dan dengan marah berkata, "Apa? Yanti, cepat bawa aku ke atas. Aku akan mengupas kulitnya." Orang yang sedang makan di samping pun melihat ke arah mereka. "Perlina, kamu duduk dulu. Masalah sudah selesai." Darlin dengan wajah merah buru-buru menarik Perlina yang emosi. Yanti tidak menduga sifat Perlina begitu mengerikan. Tatapannya terlihat sangat kagum. "Iya, Perlina, bos kami sudah membantu Darlin membalas dendam." Perlina benar-benar sangat keren. Perlina dengan tidak rela duduk kembali, dengan tidak puas berkata, Yos dengan begitu mudah membiarkan wanita itu. Ini juga termasuk balas dendam ya? Menyebalkan." Yanti membuka matanya yang kecil, mengedipkan mata melihatnya. "Perlina, mendengar cara bicaramu, apakah kamu sangat mengenal dengan bosku?" "Tentu saja." Perlina barusan ingin bilang kenal, bajunya di bawah meja ditarik oleh seseorang. Dengan tidak berdaya dia pun memutar perkataannya. "Tentu saja tidak kenal. Siapa yang ingin kenal dengan gunung es kalian itu?" Darlin pun merasa lega. Walaupun dia sangat berterima kasih dengan perbuatan Yanti, tapi dia tidak ingin memberitahukan hubungannya dengan Yos. Tidak hanya demi dirinya sendiri, juga demi kebaikan Yanti. "Sebenarnya aku merasa musim panas bertemu dengan bos sangat baik. Tidak perlu AC juga merasa dingin." Hati yang dingin bukan berarti benar-benar dingin. Yanti juga tidak mengatakan masalah ini lagi, dengan wajah kagum berkata, "Aku malah sangat ingin kenal dengan bosmu." Perlina teringat bosnya, langsung menasehati dan berkata, "Yanti, kamu masih muda. Dunia ini sangat gelap. Pria tidak hanya boleh dilihat dari tampang, harus dilihat sifatnya, pendidikannya, dan berbagai macam. Apakah kamu mengerti? Bos mereka adalah si brengsek yang terus mencari kesalahan orang. Apa gunanya tampan? Tidak bisa menutupi kotornya hatinya itu. Dia bahkan dengan kejam ini melihatnya tersiksa. Kalau pria yang tampangnya sangat jelek, apakah kamu masih ingin melihat sifatnya, cara bicaranya, dan pendidikannya?" Yanti pun menjawab Perlina. Perlina terdiam. Dia dengan tidak menyerah bertanya, "Memangnya seberapa jelek?" Yanti melihat sekitaran kantin, langsung menarik tatapannya. Tangan yang gendut menunjuk pria yang duduk di sedikit jauh dari mereka dan berkata, "Lebih kurang seperti dia?" Perlina hanya melihatnya sejenak dan menarik napas, lalu menyimpan tatapannya. "Yanti, aku rasa tampang tidak begitu penting." "Aku juga merasa seperti itu." Dua orang bersalaman. Darlin penasaran, kenapa reaksi mereka berdua begitu berlebihan. Lalu ikut melihat dan tidak berani melihatnya untuk kedua kalinya lagi. Orang itu sedang duduk makan di sana. Sepasang mata sangat besar, hidungnya pesek. Tapi bukan intinya. Intinya adalah lubang hidungnya sangat besar, seperti bawang putih dan juga yang berbulu. Makan dengan sangat lahap dan membuka mulut dengan sangat lebar. Mulutnya berminyak dan ada beberapa butir nasi yang menempel di wajahnya. Dagunya juga ada sebuah tai lalat yang besar. Di tai lalatnya juga ada bulu yang tebal dan panjang. Saat makan, dia sepertinya menyadari tatapan Darlin, menyodorkan tangan yang berminyak dan menyapanya. "Hai." Darlin langsung merasa tidak enak.
Perlina menenangkannya dengan menepuk bahu Darlin dan berkata, "Darlin, bukankah aku menyuruhmu jangan begitu cari sial?" "Iya ya, aku merasa dia terus menatapmu," kata Yanti dengan setuju. Darlin menutup mulut dan berkata, "Hush, jangan katakan lagi. Kalau katakan lagi, aku sudah tidak sanggup untuk makan." "Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Masalah yang aku suruh kamu tanyakan bagaimana?" Perlina tidak boleh mengatakan nama Yos, jadi hanya bisa bertanya seperti itu. Tatapan Darlin menggelap dan berkata, "Aku belum tanya." "Hari ini harus tanyakan ya, besok aku sudah mau datang." Pimpinannya sudah hampir meneriakinya terus. Darlin dengan tidak yakin menganggukkan kepala. "Apa yang sedang kalian katakan?" Yanti yang mendengar percakapan mereka seperti ada makna di dalamnya. "Tidak apa-apa, hanya mengatakan malam ini mau pergi jalan kemana?" Perlina asal mencari alasan. "Jalan ya, aku ada tempat bagus. Nanti malam pergi bersama ya." Mengatakan jalan, Yanti terlihat sangat senang. "Oke, baiklah." Perlina belakangan ini juga merasa sangat bosan. Mereka berdua kebetulan sangat cocok.